lagi di Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan salah satu kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu candi terbesar di Asia Tenggara. Nah, biasanya Candi Prambanan ini disebut juga Prambanan Temple. Ada juga yang menyebutkan Loro Jonggrang. Kenapa Loro Jonggrang? Karena biasanya dikaitkan dengan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Jawa, yaitu Roro Jonggrang. Roro Jonggrang sendiri adalah wanita kurus dan rambut. Pembangunan Candi Prambanan diperkirakan dimulai sekitar tahun 856 Masehi berdasarkan prasasti Siva Graha sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa yang dahulu disebut Siwa Graha atau Rumah Siwa. Candi ini dipelopori oleh Rakai Pitakai dari Wangsa Sanjaya dan dilanjutkan oleh raja-raja penerusnya. Pada masa kejayaannya, Prambanan menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan Kerajaan Mataram. Setelah pusat pemerintahan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok, Prambanan mulai ditinggalkan dan tidak lagi dirawat. Gempa bumi dan letusan Gunung Merapi membuat candi ini terbengkalai hingga ditemukan kembali pada awal abad ke-19. Pada 13 Desember 1991, Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO karena nilai sejarah, budaya, dan arsitekturnya yang luar biasa. Candi Siwa merupakan dedikasi untuk Dewa Siwa sebagai dewa penghancur alam semesta. Nah, candi ini merupakan bangunan utama yang berada di wilayah utama Candi Prambanan. Saya berada di Kompleks Candi Wisnu yang merupakan dedikasi untuk Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara alam semesta. Nah, candi ini berada di wilayah utara dari Candi Siwa. Nah, ini merupakan candi ketiga atau biasa disebut dengan Candi Brahmana. Candi Brahmana berada di sisi selatan dari Candi Siwa. Candi Brahmana merupakan dedikasi untuk Dewa Brahmana yang sebagai pencipta alam semesta. Nah, ini kita sudah sampai di Prambanan. Prambanan ini letaknya di perbatasan antara Sleman dan Banten, sekitar 17 km dari pusat kota Yogyakarta atau 30 menit dari kota Yogyakarta. Halo teman, jadi kita lagi ada di jalan utama menuju Candi Prambanan. Jadi lingkungannya ini terlihat asri dan bersih ya teman-teman. Lingkungan di sekitar candi terlihat bersih dan tertata. Tersedia tempat sampah di beberapa titik dan ada petugas yang menjaga kebersihan kawasan. Selain itu, terdapat fasilitas umum seperti toilet, tempat informasi, tempat istirahat, serta area penjual makanan dan souvenir yang terpisah dari bangunan utama agar kelestarian candi tetap terjaga. Oke teman-teman, jadi sebelum masuk ke Prambanan, kita harus membeli tiketnya dulu ya teman-teman. Dan ini adalah daftar harga tiket masuknya. Candi Prambanan memiliki akses yang sangat mudah dijangkau oleh wisatawan. Lokasinya berada di jalur utama Yogyakarta Solo, sehingga bisa mudah ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti motor, mobil, maupun bus pariwisata. Selain itu, pengunjung juga bisa menggunakan transportasi umum seperti Trans Jogja. Dan menarik, Candi Prambanan juga dapat diakses menggunakan kereta api. Pengunjung bisa turun di stasiun Prambanan, lalu hanya perlu berjalan kaki beberapa menit menuju kawasan candi. Nah, jadi kalian ketika di sini tidak hanya cuma mengeksplor candi saja, tapi juga bisa mencoba wahana yang ada di lingkungan sekitar candi. Misalnya ada ATV, sepeda listrik, dan ada mainan-mainan tradisional seperti dapur dan lain-lain. Di bagian luar area Candi Prambanan, suasananya cukup ramai dan hidup. Banyak pedagang yang berjualan di sekitar pintu keluar dan area parkir.
Mereka menjual berbagai macam barang, mulai dari makanan dan minuman, oleh-oleh khas daerah, sampai aksesoris dan kerajinan tangan. Keberadaan pedagang di sini juga membantu perekonomian masyarakat sekitar. Jadi, selain wisata, tempat ini juga punya nilai sosial dan ekonomi. Kalian tahu nggak sih, Candi Prambanan ini punya banyak keunikan? Seperti yang kalian lihat, Candi Prambanan ini memiliki bangunan yang sangatlah tinggi. Bangunan ini berbentuk keruncing seperti Gunung Meru, yang dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa dalam agama Hindu. Nah, uniknya lagi nih, candi ini tuh nggak pakai semen dalam bikinnya, tapi dia pakai batuan andesit dan masih bertahan sampai sekarang. Nah, pada dinding-dinding candi terdapat ukiran cerita Ramayana yang sangat detail. Jadi, selain indah, relief ini juga punya nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Di tengah kompleks ini terdapat 3 candi yang bernama Trimurti. Yang pertama ada Candi Wisnu, Brahma, dan Siwa. Oh iya, terdapat juga legenda Roro Jonggrang yang minta dibuatkan 1000 candi dalam satu malam. Keren bukan? Saat di Prambanan, kurang lebih kami melangkah sekitar 8.000 langkah dengan jarak 5 kilo dan membakar kalori kurang lebih 1.900 kalori. Setiap tempat memiliki cerita, dan di balik kemegahan Candi Prambanan tersimpan sebuah legenda yang telah hidup selama ratusan tahun. Legenda ini berkisah tentang putri cantik bernama Roro Jonggrang, anak dari Prabu Bogo. Setelah kerajaannya dikalahkan oleh Pangeran Sakti Bandung Bondowoso jatuh cinta dan ingin menikahinya. Namun, Roro Jonggrang tidak mencintainya. Untuk menolak secara halus, ia memberi syarat yang hampir mustahil, yaitu Bandung harus membangun 1000 candi dalam satu malam. Dengan bantuan makhluk halus, Bandung hampir menyelesaikan semua candi. Takut permintaannya terpenuhi, Roro Jonggrang menyuruh para wanita desa menyalakan api dan menumbuk padi agar terdengar seperti fajar telah tiba. Mengira pagi sudah datang, para makhluk halus pun pergi sebelum pekerjaan selesai. Mengetahui dirinya ditipu, Bandung Bondowoso marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu sebagai pelengkap candi ke-1000. Konon, arca itu berada di dalam kompleks Candi Prambanan dan dipercaya sebagai arca Dewi Durga. Kondisi litosfer di sekitar candi berupa tanah vulkanik yang berasal dari aktivitas gunung berapi. Batu yang digunakan untuk membangun candi adalah batu andesit, yaitu batuan hasil aktivitas vulkanik yang kuat dan tahan lama. Lokasi ini dipilih karena tanahnya relatif stabil dan dekat dengan sumber material bangunan. Meskipun berada di wilayah rawan gempa dan letusan gunung, struktur candi yang kokoh membuatnya tetap bertahan hingga sekarang, meski beberapa kali mengalami pemugaran. Di sekitar Candi Prambanan, kondisi udara umumnya cukup bersih karena kawasan ini memiliki banyak ruang terbuka dan pepohonan yang membantu menghasilkan oksigen serta menyerap karbon dioksida. Namun, saat siang hari atau ketika jumlah pengunjung meningkat, suhu udara bisa terasa jauh lebih panas dan sedikit lebih berdebu akibat aktivitas kendaraan dan banyaknya orang. Meskipun begitu, secara keseluruhan kualitas udara di area candi masih tergolong baik dan cukup nyaman untuk beraktivitas. Nilai dan norma sosial dalam menjaga Candi Prambanan. Yang pertama, pelestarian budaya. Menghargai candi sebagai peninggalan sejarah yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Yang kedua, religius. Menghormati candi sebagai tempat suci umat Hindu. Yang ketiga, edukatif. Menyadari fungsinya sebagai sumber pembelajaran sejarah dan budaya. Yang keempat, tanggung jawab bersama dan nasionalisme. Merasa ikut memiliki dan bangga sehingga terdorong untuk menjaga kelestariannya. Yang kedua, norma sosial. Terdapat poin yaitu tidak merusak atau mencoret.
yang berarti menghindari vandalisme dan tindakan yang merusak bangunan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan ketertiban, tidak membuang sampah sembarangan dan mematuhi aturan. Yang ketiga, bersikap sopan dan menghormati kesakralan, berpakaian pantas dan tidak mengganggu suasana. Nilai dan norma ini membentuk perilaku masyarakat dan pengunjung agar Candi Prambanan tetap lestari sebagai warisan budaya dunia. Berdasarkan perhitungan menggunakan konsep trigonometri atau tangen, dengan jarak pengamatan 65 meter, sudut elevasi 35 derajat, dan tinggi mata pengamat 1,5 meter, diperoleh tinggi Candi Siwa sebesar 47 meter. Hasil ini menunjukkan bahwa pengukuran tinggi bangunan dapat dilakukan secara tidak langsung menggunakan prinsip sin, cos, dan tan dalam fisika.